Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Akang Jia. Oke, dan kepada bare-bare semua, kepada kawan-kawan semua, dan kepada sahabat-sahabatku sekalian, sebelum saya memulai konten pembicaraan ini, harap di like serta subscribe channel saya biar saya semakin bersemangat dalam memberikan konten-konten yang menarik serta memberikan wawasan yang bagus bagi bare-bare semua serta sahabat-sahabat semua. Oke, dan membicarakan tentang Sungai Gangga ya. Apakah kalian tahu semuanya tentang Sungai Gangga? Kalau belum tahu itu Sungai Gangga itu berada di negara India, oke. Dan di sana itu banyak sekali cerita-cerita ya. Jadi di sana itu kalau nggak salah itu berkeyakinan Buddha atau Hindu ya. Pokoknya antara Buddha dan Hindu kalau nggak salah, antara dua agama itu. Jadi gini ya, cerita itu singkat cerita ya dari saya sendiri ya. Jadi kalau yang udah menikah, misalkan seorang perempuan yang udah menikah dengan suaminya dan suaminya itu meninggal dunia, dan otomatis si perempuannya itu akan diasingkan di sebuah tempat ya. Pokoknya di daerah Gangga sana, di Sungai Gangga sana ada sebuah penampungan ya. Itu khusus buat para janda-janda. Dan ingat, para janda-janda itu di sana itu gak sembarangan loh. Para janda yang di sana itu kebanyakannya ya emang wajib itu pakai pakaian yang putih, pokoknya serba putih semuanya. Oke, dan saya juga gak tahu ya, pokoknya itu janda itu cirinya itu kayak gitu. Dia memakai pakaian putih serta dia itu gak boleh kemana-mana. Dia harus tinggal di sebuah daerah tertentu saja. Misalkan tinggal di daerah ini, di daerah situ, pokoknya kayak gitu. Oke, dan gini ya. Jadi para janda di sana itu ya bukannya mendapatkan hiburan ya seusai ditinggal suaminya, malah para janda itu seolah mendapatkan musibah ganda. Ingat ya, kasihan sekali ya, para janda di sini itu mendapatkan musibah ganda. Mereka itu dibuang oleh keluarganya sendiri karena dianggap terkutuk. Gini, ada sebuah pernikahan, suaminya meninggal dalam kepercayaan tertentu. Si istrinya itu emang terkutuk karena dia udah menikah dengan suaminya dan suaminya meninggal dunia dan diasingkanlah oleh keluarganya ke sebuah tempat. Oke. Nah, menurut menurut Wikipedia ya, di kota janda itu disanalah janda-janda diasingkan. Tidak ada yang sanggup menghitung jumlah janda yang berada di kota janda itu, atau disebut dengan perindapan di daerah India itu, di kota selatan New Delhi, India. Meskipun begitu, diperkirakan ada 15.000 janda yang hidup di sana. 15.000 janda, bayangkan aja kawan-kawan, 15.000 janda, dan janda itu tidak bisa menikah lagi. Udah pokoknya sampai tua aja gitu, pakai pakaian putih. Oke. Meskipun begitu, mereka diasingkan oleh keluarganya agar tidak mendapatkan warisan. Para janda ini dianggap sebagai penghisap uang dan nasib buruk. Beberapa janda ditinggalkan di jalan oleh anggota keluarganya. Wah, saking terkutuknya dan saking hinanya janda itu ya, sampai diasingkan. Oh, kalau di Indonesia, di Islam emang enggak seperti itulah. Malahan janda itu lebih, ada istilah ya, janda itu lebih baik daripada masih perawan, soalnya lebih mantap gitu. Itu istilahnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sementara yang lainnya datang ke perindapan dengan kemauannya sendiri menggunakan bus atau kereta. Para janda ini berharap bisa beribadah dan menemukan sahabat di sana. Jadi kalau seorang perempuan yang udah menjadi janda, pokoknya udah aja dia fokus ibadah serta mendapatkan sahabat di sananya. Udah aja sampai tua. Sampai segitunya ya. Kawan-kawan semuanya, berbeda semuanya. Kalau di Indonesia emang budayanya memang beda sekali gitu. Sedangkan di sana kan yang muslim itu paling cuma beberapa doang, sedangkan di Indonesia kan udah banyak ya. Oke. Bindeswar Pathak, pendiri lembaga HAM Sulap Internasional yang membantu para janda tersebut, mengatakan rasa malu sebagai janda masih sangat kuat di beberapa tempat di sana. Mereka diharapkan untuk melepas semua kesenangan. Pathak menjelaskan para janda ini tidak diperbolehkan untuk merayakan dan menghadiri pesta pernikahan.
Jadi semua janda yang ada di sana itu dilarang, diharamkan, semuanya itu diharamkan untuk mengikuti pesta, serta mereka diharapkan untuk tinggal dalam pengasingan dan mengenakan baju berwarna putih. Janda di sana itu pasti harus wajib bajunya berwarna putih. Ini pada dasarnya adalah bentuk penjara seumur hidup bagi para janda. Emang iya, itu tuh kayak seperti penjara. Pokoknya si janda itu harus tinggal di sebuah tempat, satu tempat, udah di sana aja. Sulap internasional ditugaskan oleh Mahkamah Agung untuk membantu perempuan-perempuan tersebut. Setelah ditemukan mayat janda yang dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke sungai sejak 2012 lalu. Wow. Jadi banyak janda yang meninggal dunia mungkin karena ada suatu hal, karena ada suatu penyakit, karena ada suatu apa gitu. Jadi mayatnya itu tidak dikubur ataupun tidak dibakar, melainkan mayat itu dimasukkan ke karung kan, dimasukkan ke karung terus dibuang ke Sungai Gangga. Wow, cukup mengagetkan sekali kawan-kawan semua. Oke, lembaga tersebut memberikan tunjangan bulanan sebesar Rp2.000 atau sekitar Rp420.000 kepada 700 janda, juga mengajarkan beberapa keterampilan. Oke, meskipun begitu, bantuan itu hanya mencakup sebagian kecil janda yang tinggal di perindapan. Kebanyakan perempuan terpaksa tinggal di rumah penampungan, berbagi kamar atau tidur di atas terpal di pinggir jalan karena sulit mencari akomodasi yang mau menerima mereka. Perindapan dan sekitarnya merupakan kota spiritual dengan berbagai kuil untuk memuja Dewa Krishna. Karena para janda ini tidak diterima oleh masyarakat luas, mereka biasanya berkumpul di pusat keagamaan. Di sana mereka bisa melepaskan sedikit beban hidup yang diderita oleh para janda-janda tersebut dan menjalin persahabatan dengan janda lainnya. Para janda, biasanya wanita berusia lanjut, berdoa bersama dan menyanyi berulang-ulang selama beberapa jam dengan imbalan makanan dan alas tidur. Mereka bernyanyi, pokoknya berjam-jam bernyanyi. Setelah beribadahnya itu kan kita kan beda agama, beda budaya, beda agama sama mereka. Jadi emang mereka kayak gitulah. Mereka sering terlihat masuk dan keluar kuil sambil mengenakan pakaian putih. Terkadang mengemis makanan dan uang untuk menyewa tempat tinggal. Wow, mengagetkan sekali ya. Pasanta Patri, psikolog asal Delhi yang pernah menulis keadaan menyedihkan janda-janda perindapan ini, mendeskripsikan mereka sebagai fisik yang hidup namun secara sosial telah mati. Jadi adanya upaya pemerintah ya, keadaan buruk para janda di tengah masyarakat India ini sudah menjadi perhatian pemerintah. Namun perjalanannya masih panjang. Pada 2012 lalu, Mahkamah Agung memerintah komite khusus untuk mengidentifikasikan para janda di perindapan, baik yang memiliki tempat berlindung maupun yang berkeliaran di jalanan. Mahkamah Agung juga meminta kelengkapan data para janda tersebut, mulai dari siapa keluarganya, sumber pendapatan, hingga alasan mereka meninggalkan rumah. Namun, proses ini masih belum selesai hingga sekarang. Ada juga rencana aksi yang diajukan Ministry and the National Commission for Women sebagai tindak lanjut proses tersebut. Rencana aksi ini merinci kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur, melengkapi dan pada janda sesuai dengan kartu identitas. Ya, kartu identitas ya maksud saya ya, mohon maaf karena menurut saya masih belepotan. Dan menasihati keluarganya untuk membawa pulang mereka. Menurut pemerintah tersebut, para janda berhak mendapat bantuan hukum, pengobatan gratis, serta bahan-bahan pokok. Artikel ini telah tayang di National Geographic dengan judul Kisah-kisah janda di Indonesia yang maksudnya di India. Oke. Ya, mungkin itu sedikit cerita tentang janda-janda yang ada di India ya. Sangat cukup miris sekali ya kawan-kawan. Mereka itu bagaikan dibelenggu, bagaikan di penjara di suatu tempat ya. Mereka cuma cukup fokus beribadah, bernyanyi lagu untuk Dewa Krishna dan lain-lain. Apalagi untuk menghidupi kekurangan mereka harus mengemis ke para pengunjung yang ke sana. Itulah buat menyewa tempat tidur, buat menyewa apa. Jadi kita masih beruntung lah, kita hidup di Indonesia ini
buat para janda semua, kita masih dibebaskan, malahan para janda juga masih bisa mendapatkan suami yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, itu mungkin cukup sekian ya cerita sedikit dari saya tentang janda yang ada di India ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Oke, sebelumnya ya, tetap semangat, tetap optimis selalu kepada baraya-baraya semua, kepada sahabat-sahabatku sekalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.